Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibni Azhar, NPM 200068 dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan tema anggaran dan penganggaran sektor publik. Nama anggota dari kelompok kami yang pertama ada Mbak Siwi Ayu Kumala, NPM 2000053, ada Mbak Asmananda, NPM 2000055, ada Mbak Rinjani Lulu Safitri, NPM 2000056, ada Ilvi Nurfatilah, NPM 20060, ada Yulisma Kurniasari, NPM 20068, dan saya sendiri Ahmad Ibni Azhar, NPM 20068. Baik, pembahasan pada kali ini yaitu ada tentang anggaran negara serta pentingnya anggaran negara sektor publik, jenis anggaran sektor publik, prinsip anggaran sektor publik, fungsi anggaran sektor publik, proses penyusunan anggaran sektor publik, prinsip pokok dalam siklus anggaran, dan jenis-jenis anggaran sektor publik. Pengertian anggaran negara. Anggaran negara menurut John F. Dewey tahun 1975 adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu berada di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu. Akan tetapi, pengertian anggaran negara sendiri adalah anggaran yang dikeluarkan oleh negara bertujuan untuk mensejahterakan rakyat yang diatur oleh undang-undang negara. Lingkungan anggaran negara. Lingkungan anggaran negara adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Dalam pendekatan sistem, maka lingkungan anggaran negara terdiri dari beberapa unsur, antara lain yang pertama, kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak. Mengapa hal tersebut sangat berpengaruh dalam penyusunan anggaran? Yaitu karena fungsi ekonomi makro anggaran untuk negara kita, tujuannya tersebut dilandasi oleh filsafat bangsa, yaitu Pancasila. Nomor 2, sistem pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan kabinet presidensial, di mana sistem yang berada di negeri kita yaitu sistem presidensial, sistem pemerintah negara yang erat berkaitan dengan sistem anggaran negara adalah MPR, Presiden, DPR, Kabinet atau Menteri Negara, dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nomor 3, sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara sendiri sangat berpengaruh dalam penyusunan anggaran negara. Sistem ini sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan negara yang berproses dengan penjabaran tujuan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan anelia keempat. Pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Baik teman-teman, nama saya Rinjani Lulu Safitri, NPM 0056, akan menjelaskan mengenai anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran-anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin keseimbangan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, untuk selanjutnya yaitu fungsi anggaran sektor publik. Menurut Mardi Sasmo 2002, merinci secara lebih luas tentang fungsi utama anggaran sektor publik, yaitu anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool, anggaran sebagai alat pengendali atau control tool, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool,
anggaran sebagai alat politik atau political tool, anggaran sebagai koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication, anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool, anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool, kemudian yang terakhir yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public sphere. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Semua pendapatan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat, non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang akhirnya nanti disetujui oleh Dewan Legislatif ini harus benar-benar ditekankan agar termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multitahunan. 6. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Saya Ilvi Nurfadila, NPM 2001020060 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai proses penyusunan anggaran sektor publik. Anggaran yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif memberi informasi rinci kepada DPR atau DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Prinsip pokok dalam siklus anggaran. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Siklus anggaran meliputi 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pemimpin eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan anggaran. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat digunakan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap evaluasi dan pelaporan anggaran tidak akan menemui banyak masalah.
Jenis anggaran sektor publik terdiri atas anggaran tradisional dan anggaran dengan pendekatan New Public Management. Anggaran tradisional ditandai dengan ciri utamanya yang bersifat line item dan incrementalisme. Sedangkan anggaran dengan pendekatan Planning Programming and Budgeting System, Zero Based Budgeting, dan Performance Budgeting. Anggaran tradisional bersifat incrementalisme, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahunan sebelumnya sebagai dasar untuk menyelesaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Pendekatan semacam ini tidak cocok belum menjamin terjaminnya kebutuhan real, namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang terus berlanjut. Saya Asmananda Walia Arifin, NPM 2001020055, akan melanjutkan pemaparan dari Ilvi Nurfadilah. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan anggaran tradisional. Pada penerapan sistem anggaran tradisional memiliki kelebihan dan kelemahan, antara lain untuk kelebihan yang pertama, penyusunannya relatif mudah sehingga dapat mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan tinggi untuk memahami program-program baru karena banyak dari kegiatan tersebut dilanjutkan dari tahun sebelumnya. Untuk kelemahan, yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai dan berpeluang menimbulkan konflik. Yang ketiga, overlapping atau kesenjangan dan persaingan antar departemen. Yang keempat, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran investasi atau modal. Yang kelima, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang keenam, lebih berorientasi pada input daripada output. Yang ketujuh, anggaran tradisional bersifat tahunan. Yang kedelapan, sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Yang kesembilan, persetujuan anggaran yang terlambat. Dan yang kesepuluh, aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Yang selanjutnya, anggaran publik dengan pendekatan New Public Management atau NPM. New Public Management mulai dikenal tahun 1980-an dan kembali populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk inkarnasi. Misalnya, muncul konsep managerialism 1993, Market-Based Public Administration yang diterbitkan oleh Ian Hyong dan Rosenblum tahun 1992. New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan orientasi kebijakan. Salah satu model pemerintah di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gabler tahun 1992 yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep reinventing government. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gabler tersebut yang pertama, pemerintah katalis yang berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat daripada melayani. Yang ketiga, pemerintah kompetitif, yaitu menyuntikkan semangat kompetisi pemberian pelayanan publik. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi, yaitu mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, pemerintah yang berorientasi
hasil, yaitu membiayai hasil bukan masukan. Yang keenam, pemerintah yang berorientasi pada pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Yang ketujuh, pemerintah wirausaha, yaitu mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Yang kedelapan, pemerintah antisipasif, berupaya mencegah daripada mengobati. Yang kesembilan, pemerintah desentralisasi, yaitu dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Yang ke-10, pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar, yaitu mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar atau sistem insentif dan bukan mekanisme administratif atau sistem prosedur dan pemaksaan. Yang selanjutnya adalah perubahan pendekatan anggaran. Perubahan pendekatan anggaran reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik. Misalnya adalah muncul teknik anggaran kinerja atau performance budgeting, zero-based budgeting atau ZBB, dan Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif atau komparatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan perangkaian prioritas. Yang keenam, analisis total cost dan benefit, sudah termasuk opportunity cost. Yang ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input saja. Yang kedelapan, adanya pengawasan kinerja. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama itu mengenai anggaran kinerja. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros atau overspending. Kemudian ada Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep Zero Based Budgeting ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusutan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting ini dapat menghilangkan incrementalis dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol atau zero base. Kemudian ada kelebihan dari Zero Based Budgeting ini. Yang pertama, jika ZBB dilaksanakan dengan baik, dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua yaitu ZBB berfokus pada value for money. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan inefektivitas biaya. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusutan anggaran. Kemudian kelebihan yang keenam, yaitu merupakan acara yang sistematis untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola aktivitas perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Kemudian ada kelemahan Zero Based Budgeting. Kelemahan yang pertama yaitu Zero Based Budgeting ini prosesnya memakan waktu yang lama, terlalu teoritis dan tidak praktis. Yang kedua, ZBB ini cenderung menekankan pada manfaat jangka pendek. Kemudian yang ketiga, implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju. Yang keempat, masalah besar yang dihadapi ZBB adalah proses meranking dan mereview paket keputusan. Kelemahan yang kelima, yaitu untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh organisasi yang lain.
Kemudian yang keenam, memungkinkan munculnya kesan keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu implementasi JBP menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Yulisma Kurniasari. Saya Yulisma Kurniasari, NPM 2001020063 akan melanjutkan pembahasan terkait dengan Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. PPBS sendiri memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan, serta mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Kelemahan Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. Selain memiliki beberapa kelebihan, ternyata PPBS ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu yang pertama, PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas yang tinggi. Yang kedua, implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar, karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih. Yang ketiga yaitu secara teori, PPBS bagus namun sulit untuk diimplementasikan. Yang keempat, PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Yang kelima, PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Dan statistik ini hanya tepat untuk mengukur beberapa program tertentu saja. Dan yang keenam, yaitu pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat program atau kegiatan yang lintas departemen, sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen, bukan program. Kelebihan Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. PPBS sendiri memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, PPBS menggunakan teori marginal utility sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal. Yang kedua, memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Yang ketiga, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kinerja. Yang keempat, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program lintas departemen, sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen.